Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode salah satu yang ada di sistem pendukung keputusan, yaitu metode WIPI atau lebih dikenal dengan Weighted Product. Sebenarnya kalau untuk metode ini hampir sama dengan metode-metode lainnya. Ada beberapa proses yang harus dilalui, seperti adanya proses normalisasi, kemudian adanya proses pemberian bobot untuk masing-masing kriteria, kemudian ada proses yang namanya preferensi, di mana nanti akan kita dapatkan peringkat untuk keseluruhan alternatif yang ada. Kalau untuk prosesnya, mungkin WIPI ini bisa dikategorikan sama dengan langkah-langkah yang ada di metode SAW, karena di WIPI ini juga terdapat adanya pembagian kriteria seperti kriteria yang bersifatnya benefit atau keuntungan, dan juga satu lagi kriteria yang bersifatnya cost atau biaya. Jadi kalau untuk pemberian kriteria tipe kriteria tersebut, SAW dan WIPI ini sama-sama memakai yang namanya benefit dan cost tersebut. Jadi di sana teman-teman atau si peneliti atau si pengembang keputusan harus menentukan kriteria tersebut dia termasuk ke dalam cost kah atau dia termasuk ke dalam benefit kah. WIPI ini merupakan metode di mana dia menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, nah di mana masing-masing rating tersebut harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi kalau nanti misalkan kita sudah mendapatkan bobot untuk masing-masing kriteria, nah untuk alternatif kita harus memangkatkan atau kita memberikan pangkat untuk beberapa alternatif tersebut dengan bobot-bobot yang sudah kita dapatkan sebelum atau yang sudah tersedia. Nah kalau untuk SAW mungkin prosesnya akan sedikit berbeda, karena di sini untuk alternatif tersebut atau setiap atribut tersebut harus dipangkatkan dengan bobot-bobot. Mungkin pangkatnya tidak seperti yang sering teman-teman ketahui, seperti pangkat 2, pangkat 3, atau pangkat 4. Mungkin lebih sering teman-teman mendengar pangkat 2 ya. Tetapi kalau untuk kasus WIPI itu pangkatnya itu akan beragam. Jadi kalau biasanya prosesnya itu pasti kita akan menggunakan kalkulator dalam pencarian hasil alternatifnya, karena mungkin akan sulit untuk teman-teman mencari bilangan berpangkat yang dimana dia berpangkatnya itu adalah negatif dan juga adalah positif. Kemudian berpangkatnya itu terkadang juga dalam bilangan desimal berkoma. Nah, ada beberapa hal yang harus dilalui atau ada beberapa langkah yang kita gunakan untuk algoritma ini. Yang pertama itu atau langkah pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelesaian masalah ini. Nah, mungkin hampir sama dengan beberapa kasus atau hampir sama dengan beberapa metode sebelumnya. Pertama kita harus ketahui kriteria apa yang kita gunakan dalam kasus ini atau kriteria apa yang akan kita gunakan dalam penyelesaiannya. Nah, kalau kita sudah tahu, ternyata misalkan dalam pemberian beasiswa, nah kriterianya apa saja, yaitu pemberian beasiswa itu salah satunya adalah kriterianya berdasarkan IPK mahasiswa tersebut berapa. Kemudian apalagi kriterianya, mungkin saja gaji orang tua termasuk ke dalam kriteria untuk kasus tersebut. Jadi untuk langkah pertama kita harus ketahui terlebih dahulu kriteria yang akan kita pakai untuk menyelesaikan kasus. Nah kemudian untuk langkah kedua ada yang namanya kita melakukan normalisasi untuk setiap nilai alternatif yang ada. Jadi kalau proses normalisasi ini hampir sama dengan proses normalisasi untuk proses metode SAW. Nah kemudian setelah kita dapatkan normalisasi, kita akan menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Nah, bobot preferensi di sini akan kita cari menggunakan sebuah rumus. Nah, di mana rumusnya itu masing-masing alternatif atau masing-masing hasilnya nanti kita akan pangkatkan dengan bobot-bobot yang sudah kita dapatkan dari proses sebelumnya, yaitu dari proses normalisasi.
Nah, sehingga pada langkah keempat kita dapatkan perankingan. Jadi ketika kita sudah selesai mencari semua proses, baik itu normalisasi atau mencari bobot preferensinya, kita akan dapat hasil akhir yaitu perankingan untuk semua alternatif yang ada. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk melakukan normalisasi setiap alternatif. Nah, di mana S itu merupakan dapat kita sebut atau teman-teman sebut sebagai alternatif. Berarti kalau misalkan S1 sama dengan nilai atau pemberian nilai yang pada alternatif 1 tersebut kita kalikan atau kita pangkatkan dengan bobot yang sudah kita dapatkan pada proses normalisasi sebelumnya. Nah, kemudian pemberian bobot atau pangkat bobot tersebut dilihat kembali. Apakah bobot tersebut termasuk ke dalam apakah bobot tersebut dia termasuk ke dalam keuntungan atau benefit? Maaf, keuntungan atau cost. Nah, keuntungan ini bisa kita sebut dengan benefit. Kemudian biaya ini bisa kita sebut dengan cost. Jadi ini merupakan tipe yang biasanya kita temukan di proses atau metode SAW. Jadi hampir sama. Kasus seperti apa atau kriteria seperti apakah yang akan kita tentukan dia termasuk ke dalam benefit, atau kriteria seperti apakah yang akan kita tentukan dia termasuk ke dalam cost. Nah, kalau benefit pasti dia memiliki semakin tinggi nilainya atau semakin tinggi angka yang dia dapatkan, maka dia akan menjadi semakin baik. Nah, itu biasanya berlaku untuk IPK, kriteria IPK, atau berdasarkan absensi. Jadi semakin lengkap kehadirannya maka semakin baik. Nah, kalau cost ini biasanya semakin rendah nilainya itu adalah semakin baik. Semakin rendah nilainya adalah semakin baik. Nah, apa saja contoh salah satu untuk nilai atau atribut untuk cost ini? Nah, biasanya adalah harga. Misalkan harga HP, berarti kalau untuk harga HP, semakin rendah harga HP tersebut adalah semakin yang terbaik atau semakin menjadi dia akan berpeluang dalam hasil akhir keputusan nanti. Nah, contoh kasus yang pertama itu, misalkan di sini terdapat sebuah perusahaan, yaitu merupakan perusahaan di bidang marketing yang bergerak di bidang perangkat teknologi. Nah, dia ingin melakukan ekspansi dan juga mengembangkan pangsa pasar untuk berbagai daerah. Nah, perangkat teknologi yang akan sedang dianalisis oleh perusahaan tersebut adalah teknologi berupa handphone. Ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis di sini dalam kasus ini. Jadi, sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut. Nah, 3 tipe handphone tersebut merupakan alternatif kalau kita dalam kasus kita kali ini. Jadi, alternatifnya itu apa saja? Nah, untuk alternatif di kasus kita ini, untuk kasus kita ini alternatifnya ada HP 1, HP 2, dan HP 3. Nah, ini merupakan alternatif untuk kasus kita kali ini. Nah, kemudian kita sudah dapatkan alternatif. Nah, apa langkah kita selanjutnya? Jadi dalam pencarian alternatif tersebut atau pencarian daya serap untuk konsumen tersebut, apa yang kita butuhkan atau kriteria apa atau atribut apa yang kita butuhkan. Nah, ternyata
Atribut yang kita butuhkan yang pertama adalah harga. Jadi atribut yang kita butuhkan yang pertama itu adalah harga. Kemudian adalah kamera, memori, berat, dan juga keunikan. Nah, itu merupakan atribut yang kita pakai atau atribut yang dibutuhkan pada kasus kita kali ini. Nah, di mana untuk masing-masing atribut tersebut kita sudah dapatkan bobot-bobotnya. Nah, dari mana kita dapatkan bobot ini? Bobot ini kita dapatkan dari sang ahli atau sang pakar di bidangnya. Berarti kalau misalkan di sini adalah si pakar yang memang benar-benar mengetahui seluk-beluk terhadap teknologi handphone tersebut. Nah, di mana untuk harga dia memberikan bobot paling tinggi itu 0,45. Nah, sedangkan berat merupakan bobot terendah yang dia berikan yaitu 0,1. Kemudian sudah kita dapatkan bobot. Nah, kita akan lihat nilai atau penilaian terhadap masing-masing alternatif tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita temukan. Jadi pada HP1 untuk kriteria pertama atau untuk harga dia memiliki nilai 80. Kemudian untuk kriteria kedua atau kamera dia memiliki nilai 70. Memori dia memiliki nilai 80, berat dia 70, dan juga keunikan dia adalah 90. Nah, ini adalah penilaian terhadap masing-masing alternatif yang ada berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini siapa yang akan memberikan nilainya? Yang akan memberikan nilai ini adalah si ahli tersebut atau si pakar tadi. Yang pakar tadi yang dimana dia sudah memberikan bobot tadi. Nah, kemudian berdasarkan apa dia memberikan penilaian? Oh, bisa saja dia memberikan penilaian tersebut berdasarkan skala-skala yang sudah dia tentukan. Misalkan harga. Oh, ternyata harga dia sudah melakukan skala di dalamnya. Misalkan untuk harga kurang dari 1 juta, itu misalkan dia memberikan nilai 60. Kemudian harga sekitaran 1 sampai dengan 2 juta dia berikan nilai 60. Kemudian sekitaran harga 2 sampai 3 juta dia berikan nilai 70 dan bla bla blanya yang lainnya. Nah, bisa saja penilaiannya seperti itu. Jadi nilai-nilai yang kita dapatkan ini adalah yang kita peroleh dari si pakar tersebut atau si ahli tersebut. Nah, yang pertama kita cari adalah atau yang kita lakukan yang pertama itu adalah melakukan normalisasi untuk setiap alternatif yang ada. Nah, tadi untuk normalisasinya masing-masing alternatif tersebut sudah kita dapatkan nilainya. Nah, ini adalah nilai untuk kriteria pertama, nilai untuk kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat, dan kriteria kelima. Dimana kriteria yang pertama tadi nilainya 80, kriteria kedua nilainya adalah 70, kriteria ketiga adalah 80, kriteria keempat adalah 70, dan kriteria kelima adalah 90. Lalu masing-masing kriteria tersebut kita pangkatkan dengan bobot yang sudah kita tentukan. Dimana tadi untuk C1 bobotnya adalah 0,45, sehingga kita pangkatkan 80 dengan atau 80 pangkat 0,45. Kemudian kita kalikan dengan nilai untuk C2 adalah 70. Sedangkan C2 bobotnya adalah 0,25. Maka kita cari 70 dipangkatkan dengan 0,25. Kemudian kita kalikan lagi. Nilai untuk C3 adalah 80. Kemudian kita pangkatkan dengan bobot untuk C3, yaitu 80 dipangkatkan dengan 0,15. Kemudian C4. C4 nilainya tadi adalah 70. Kemudian bobotnya adalah 0,1. Maka kita kalikan 70 dipangkatkan dengan 0,1. Nah, yang terakhir adalah C5. C5 mempunyai nilai 90.
dan pangkatnya adalah 0,05. Maka kita cari hasil 90 dipangkatkan dengan 0,05. Nah, hasil perpangkatan pencarian untuk masing-masing kriteria kita kalikan mereka. Nah, setelah kita kalikan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 76,798. Nah, untuk semua kriteria di sini, pangkatnya itu tidak ada yang diawali oleh minus. Jadi, teman-teman perhatikan semua pangkat itu tidak ada diawali oleh minus. Nah, kenapa? Karena di sini si pakar itu menentukan bahwa kriterianya itu merupakan tipe benefit atau keuntungan. Nah, kalau dia tipe benefit dan atau keuntungan, maka dalam proses pencariannya pangkatnya itu akan tetap positif seperti biasa. Tetapi jika kriterianya itu merupakan tipe cost, kalau dia merupakan tipe cost atau biaya, maka dari kriteria tersebut kita kalikan pangkatnya dengan minus. Contoh, contohnya nah, jika di sini kriteria yang kita cari untuk pangkat minus adalah misalkan terdapat kriteria C1. C1 di sini ternyata adalah tipe cost. Nah, sehingga untuk semua proses C1 kita kalikan dengan minus. Berarti pada proses pertama sebentar ya. Nah, kalau kita misalkan di sini di C1 itu merupakan tipe cost atau biaya, maka setiap proses untuk pencarian C1 akan kita kalikan dengan pangkat minus. Berarti di sini harusnya adalah 80 dipangkatkan dengan minus 0,45. Kemudian di bawahnya juga 80 kita kalikan dengan pangkat minus 0,45. Kemudian di bawahnya 90 dikalikan dengan pangkat minus 0,45. Nah, itu apabila C1 tadi untuk kriteria C1 atau harga kita masukkan ke dalam tipe cost. Maka semua perhitungan terkait dengan kriteria 1 atau kriteria C1 kita pangkatkan dengan minus semuanya. Ini kita misalkan ya. Nah, kemudian karena di sini tidak ada terdapatnya untuk kriteria itu cost, karena semuanya tipe benefit semua, maka secara otomatis semua pangkatnya itu adalah positif. Perhitungan untuk masing-masing kriteria itu pangkatnya adalah positif. Nah, sehingga didapatkan hasil C1 atau untuk alternatif S1 ini bisa kita sebut dengan alternatif ya. Alternatif 1 atau lebih kenal dengan HP1, nilainya adalah 76,798. Tipe HP2 77,830. HP3 80,503. Nah, kita sudah mendapatkan nilai normalisasi untuk masing-masing alternatif. Nah, sekarang kita cari nilai preferensinya. Jadi, untuk semua alternatif yang ada, kita masukkan ke dalam perhitungan untuk preferensi. Nah, tadi untuk HP1, totalnya adalah, atau rata-ratanya adalah 76,798. Maka, kita dibagi dengan semua jumlah pada alternatif tersebut. Ini adalah jumlah pada S1,
Ini adalah jumlah pada S2 dan ini adalah jumlah pada S3. Maka 76,798 ditambah dengan 77,830 kemudian ditambah dengan 80,503. Sehingga didapat hasilnya adalah 0,327 atau 7, kita didapatkan hasilnya adalah 0,327. Nah, itu adalah untuk preferensi HP1. Kemudian bagaimana preferensi HP2? Nah, HP2 tadi berapa nilai rata-rata yang didapatkan? Yaitu 77,83. Maka kita bagi dengan semua nilai rata-rata untuk alternatif yang ada. Kalau kita punya 3 alternatif, maka di sini ada 3 penjumlahan. Nah, begitu juga dengan HP3. Hasil rata-rata untuk HP3 kita bagi dengan semua penjumlahan untuk masing-masing alternatif yang ada. Sehingga didapatkan hasilnya HP1 0,327, HP2 0,331, HP3 0,342. Nah, dari sini kita sudah dapat tentukan mana yang merupakan alternatif terbaik. Alternatif terbaik terdapat pada HP3, di mana dia merupakan nilai preferensi paling tinggi 0,342. Nah, seperti itulah proses pencarian untuk masing-masing tipe alternatif yang ada menggunakan metode WP atau Wektig Product. Nah, ini adalah contoh kedua atau contoh kasus kita yang kedua, di mana ini merupakan suatu perusahaan di daerah Yogyakarta. Nah, dia ingin membangun sebuah gudang, di mana nanti gudang tersebut akan digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 atau Ngemplak, kemudian A2 Kalasan, dan juga A3 itu adalah Gede. Jadi untuk kasus kita di sini terdapat 3 alternatif yang ada. Nah, kemudian di sini juga terdapat 5 kriteria yang ada atau 5 atribut. Nah, 5 atribut itu atau 5 kriteria tersebut adalah yang C1 jarak dengan pasar terdekat, kemudian C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, kemudian C5 harga tanah untuk lokasi. Nah, ini merupakan kriteria atau atribut terhadap kasus tersebut. Kita sudah dapatkan kriteria, kita sudah dapatkan alternatif. Nah, sekarang kita akan memberikan tingkat kepentingan untuk masing-masing alternatif atau kriteria tersebut. Nah, kalau untuk tingkat kepentingan, yang pertama tersebut adalah sangat rendah. Jadi, yang satu atau untuk pemberian bobot kalau dia diberikan nilai 1 itu adalah sangat rendah. Kemudian 2, 3, 4 sampai dengan 5 adalah sangat tinggi. Nah, ini adalah pemberian bobot preferensi. Nah, setelah kita dapatkan bobot preferensi, kita juga sudah mendapatkan nilai untuk masing-masing alternatif terhadap kriteria yang ada. Nilai kriteria C1 untuk semua alternatif, kemudian nilai kriteria C2 untuk semua alternatif, sampai dengan nilai kriteria C5 untuk semua alternatif yang ada. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan bagi masing-masing alternatif tersebut. Kita akan bagi masing-masing kriteria tersebut. Tadi kriteria kita berikan nilai bobotnya itu adalah 1 sampai dengan 5. Nah, kriteria C2 di sini kepadatan penduduknya dan juga kriteria C4 adalah tipe benefit. C1, C3, C5 adalah kriteria tipe cost. Dimana nanti di tipe cost ini ada proses minus di dalamnya. Di dalam pangkatnya itu ada atau kita masukkan tanda minus. Nah, kemudian untuk proses pemberian bobot masing-masing alternatif yang ada,
Untuk bobot W1 atau untuk bobot kriteria C1 itu adalah 0,28. Bobot yang kedua untuk C2 di sini adalah 0,17. Bobot ketiga atau C3 di sini adalah 0,22. Bobot W4 atau C4 di sini adalah 0,22 dan bobot W5 atau C5 di sini adalah 0,11. Nah, pemberian bobot sudah kita dapatkan. Jadi, kita sudah mendapatkan beberapa hal. Kriteria, alternatif, kemudian bobot, tipe kriteria. Nah, kita sudah dapatkan itu, dan yang terakhir nilai alternatif masing-masingnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Kita akan mencari nilai normalisasi. Nah, normalisasi itu kita mulai dari alternatif pertama. Nah, berarti ini adalah nilai pada C1 dikalikan dengan bobot C1 atau W1. Kemudian kita kalikan dia dengan nilai C2, kita kalikan dengan bobot W2. Kemudian nilai C3 kita kalikan dengan bobot W3. Nilai C4 kita kalikan dengan bobot W4. Nilai C5 kita kalikan dengan bobot W5. Nah, jadi masing-masing hasilnya itu kita kalikan sehingga kita dapatkan nilai normalisasinya itu adalah 2,4187. Nah, mungkin di sini teman-teman perhatikan terdapatnya beberapa pangkat, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, untuk C2, C4 dia tidak ada tanda negatif di atas pangkatnya. Berarti ini adalah tipe benefit. Nah, sedangkan C1, C3 dan C5 terdapat tanda minus di atas pangkatnya. Maka itu merupakan tanda cost. Berarti dia merupakan tipe kriteria cost. Jadi dimana kalau tipe kriteria cost itu kita beri tanda negatif untuk masing-masing pangkatnya. Nah, itu berlaku semua alternatif yang ada. Ketika kita mencari alternatif kedua atau S2, maka kita pangkatkan C1 dengan W1, di mana W1 itu diberi tanda negatif karena dia merupakan tipe cost. Kemudian C2 kita pangkatkan dengan W2. Di sini tidak ada tanda negatif karena dia merupakan tipe benefit. Kemudian C3 kita pangkatkan dengan W3, ada tanda negatif di atas pangkatnya. Nah, ini karena dia merupakan tipe cost. Kemudian C4 kita kalikan dengan W4, tidak ada tanda negatif karena dia merupakan tipe benefit. Yang terakhir adalah C5, kita pangkatkan dengan W5. Di sini terdapat tanda negatif karena dia merupakan C5 di sini kriterianya adalah cost. Nah, sehingga didapatkanlah hasil akhir 2,4270. Nah, semua alternatif kita cari hasil normalisasinya. Kita sudah dapatkan di sini hasil normalisasi masing-masing alternatif yang ada. Nah, untuk yang terakhir atau kita mencari yang namanya nilai preferensi, masing-masing rata-rata tersebut kita bagi dengan jumlah masing-masingnya atau dengan jumlah rata-rata masing-masing alternatif. Untuk alternatif S1 tadi atau untuk alternatif pertama, atau S1 atau V1 vektor 1 ini merupakan nilai rata-rata untuk S1. Kemudian kita bagi dengan rata-rata S1 ditambah dengan rata-rata S2 ditambah dengan rata-rata S3 sehingga didapatkan hasil 0,3669. S2 atau untuk proses vektor kedua, kita bagi nilai S2 di sini dengan masing-masing penjumlahannya juga sehingga didapatkan nilai akhir 0,3682. Nah, yang terakhir ini adalah nilai rata-rata S3. Kita tambahkan juga masing-masing
nilai penjumlahan normalisasinya, sehingga kita dapatkan nilai hasil akhir 0,2649. Nah, ini merupakan langkah terakhir. Dari sini kita sudah dapat melihat mana nilai preferensi yang paling tinggi. Nilai preferensi yang paling tinggi terdapat pada proses vektor kedua atau alternatif kedua. Sehingga kita dapat simpulkan F2 atau alternatif kedua merupakan alternatif terbaik. Jadi dapat kita dengan kata lain, si Kalasan tadi merupakan lokasi untuk mendirikan gudang baru. Jadi lokasi dalam pemberian atau ketika perusahaan tersebut ingin mendirikan gudang baru, yang akan dipilih adalah Kalasan, karena dia merupakan nilai preferensi paling tinggi. Nah, ini merupakan kasus kedua di mana terdapatnya perbedaan cost dan benefit. Nah, kalau tadi pada kasus pertama semua tipe adalah benefit. Nah, kalau untuk kasus kedua saya berikan perbedaan. Kasus kedua adanya kriteria cost, sehingga terlihat perbedaan proses pada normalisasinya. Nah, terlihat pada bagian ini. Jadi, ketika teman-teman perhatikan di bagian pangkat masing-masing kriteria, ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau dia negatif itu merupakan tipe kriteria cost. Kalau dia positif atau tetap itu merupakan tipe kriteria benefit. Sama ini dengan proses yang SAW. SAW juga terdapat yang namanya cost dan juga benefit. Nah, ini adalah kasus kita yang kedua. Kemudian bagaimana perbandingan metode SAW, AHP, dan juga WIPI. Nah, ini kita akan gunakan kasus yang sudah pernah kita selesaikan, atau kasus pada minggu lalu. Terkait apa? Terkait pembelian HP Galaxy Samsung A atau series A. Nah, kita akan coba. Kalau kemarin kita sudah dapatkan nilai AHP-nya, ini metode AHP-nya sudah kita cari hasilnya. Nah, sekarang kita coba bandingkan untuk metode SAW dan juga metode WIPI. Apakah hasilnya itu akan sama atau berbeda? Jadi silakan teman-teman cari untuk Samsung Galaxy atau pencarian untuk metode SAW dan juga metode WIPI untuk pembelian Samsung Galaxy series A. Kalau untuk metode AHP-nya sudah kita dapatkan hasilnya. Jadi kita akan bandingkan atau teman-teman akan bandingkan apakah ketika kita menggunakan metode SAW atau ketika kita menggunakan metode WIPI hasilnya akan sama, atau alternatif yang dipilih itu akan sama atau tidak. Nah, kalau untuk Galaxy series A, metode AHP, SAW, dan juga WIPI-nya kita sama-sama menggunakan alternatif yang sama, yaitu A12, A21S, A22, dan A31. Kemudian untuk nilai kriteria dan juga penilaian untuk masing-masing alternatif serta bobotnya itu sama. Bobotnya itu saya ambil dengan tingkat kepentingan yang sudah ditetapkan oleh si pembeli. Kriteria di sini saya menentukan sendiri, dia merupakan tipe benefit semua. Kemudian nilai sudah saya masukkan juga untuk semua nilai. Baik untuk alternatif untuk alternatif A1 sampai dengan alternatif A31. Pada kriteria harga sampai dengan kriteria keunikan. Nah, semuanya sudah ada nilainya. Jadi, kita sudah dapatkan bobot, kita sudah dapatkan kriteria, kita juga sudah dapatkan nilai untuk masing-masing alternatif. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mencari proses untuk SAW dan juga mencari proses untuk WIPI. Jadi akan teman-teman bandingkan apakah hasilnya sama dengan yang sudah teman-teman dapatkan pada AHP minggu lalu atau pada metode AHP sebelumnya.
Ya, selamat bekerja ya.